Seperti kita menyentuh kelinci. Kelinci enak nggak disentuh? Setiap yang melihat gemes sama kelinci tersebut. Ketika disentuh, lembut bulu-bulunya. Kelinci datang kemudian mengusap-ngusap bulunya kepada kita, kita nyaman. Kenapa? Karena sentuhannya sentuhan kelinci. Dia menyampaikan suami saya seperti itu, ya. Lemah lembut, halus kepada istrinya. Dan ini harus kita bina, ibu-ibu, dalam rumah tangga, belajar untuk ngomong yang halus. Tutur kata itu bisa dilatih. Seperti kita menyentuh kelinci. Kelinci enak nggak disentuh? Setiap yang melihat gemes sama kelinci tersebut. Ketika disentuh, lembut bulu-bulunya. Kelinci datang kemudian mengusap-ngusap bulunya kepada kita, kita nyaman. Kenapa? Karena sentuhannya sentuhan kelinci. Zauji al-masu masu arnab. Suamiku sentuhannya sentuhan kelinci. Warihu rihu zarnab. Dan aromanya aroma zarnab. Zarnab adalah jenis tumbuhan yang aromanya harum. Kata dia, zauji al-masu masu arnab. Sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Warihu aromanya aroma zarnab. Wanginya seperti wangi tumbuhan namanya zarnab. Wanita ini memuji suaminya. Suaminya sangat lemah lembut. Seperti kita menyentuh kelinci. Kelinci enak nggak disentuh? Setiap yang melihat gemes sama kelinci tersebut. Ketika disentuh, lembut bulu-bulunya. Kelinci datang kemudian mengusap-ngusap bulunya kepada kita, kita nyaman. Kenapa? Karena sentuhannya sentuhan kelinci. Dia menyampaikan suami saya seperti itu, ya. Lemah lembut, halus kepada istrinya. Dan ini harus kita bina, ibu-ibu, dalam rumah tangga, belajar untuk ngomong yang halus. Tutur kata itu bisa dilatih. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Inna Allaha idza ahabba li ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifqa. Sungguhnya Allah jika menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah masukkan lemah lembut dalam keluarga tersebut. Maka perlu kerjasama suami istri untuk berkata tutur kata yang lembut. Berusaha tidak mengangkat apa? Suara. Berusaha milih kata-kata yang indah. Ya. Sayangku, suamiku. Ya, berusaha. Sehingga jadilah suaminya lama-lama jadi kelinci. Ya. Yang sentuhannya sentuhan yang lemah lembut, halus. Disentuh kita nyaman, kita menyentuhnya juga nyaman. Kelinci kan gitu. Saya dulu Abdul Razak punya kelinci. Enak. Kalau kita gemas, kalau kita sentuh halus. Kalau dia datang dia usap-usap badannya, kita juga nyaman. Kenapa? Bulunya enak. Dan suami saya seperti itu, seperti kelinci. Enak disentuh dan enak menyentuh. Kemudian aromanya wangi, artinya suami saya pun bukan cuma baik di rumah, di luar juga dia baik. Sehingga berita tentang dia wangi, tersebar di mana-mana. Dia baik, dia baik. Jadi demikianlah. Kalau suami orang diberi taufik mendapatkan suami yang berakhlak mulia. Ya. Dan demikian seorang suami berusaha menjaga aromanya di hadapan istrinya dan sebaliknya istri juga menjaga aroma di hadapan suaminya. Makanya disebut dalam hadis kata Aisyah, kana Rasulullah sallam yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Rasulullah sallam masa berat kalau ada bau yang tidak enak dari dirinya. Maka Rasulullah sallam di antara yang beliau suka adalah minyak wangi. Dan beliau suka bersiwak. Makanya kalau beliau masuk rumah, kata dalam hadis, kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah sallam kalau masuk rumah yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Supaya apa? Supaya kalau ngobrol sama istri nyaman. Ya. Kalau dia tidak bersiwak atau seorang masuk rumah belum sikat gigi, kalau ngobrol sama istrinya enggak enak didengar. Sayangku, woi, enggak enak dengar. Istrinya sambil tahan-tahan napas ya. Iya mas, karena pilek mas, padahal baunya enggak enak. Ya. Oleh karenanya perhatian terhadap aroma tubuh, terutama aroma mulut. Makanya Nabi SAW ketika akan menikah juga milah-milih. Dalam hadis Rasulullah SAW ketika akan menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim untuk mengecek hal-hal yang detail tentang wanita tersebut. Di antaranya tentang penampilannya dan fisiknya. Kata Rasulullah SAW, "Unduri ila urqubaiha wa syummi awaridaha." Lihatlah tumitnya. Lihatlah tumit sang wanita tersebut, karena dengan tumit orang Arab bisa berdalil tentang mungkin fisik wanita tersebut. Mereka punya ilmu tentang hal tersebut. Wa syummi awaridaha, dan ciumlah sekitar bau mulutnya. Ya, enggak enak hidup sama pasangan yang aromanya tidak enak dicium ya. Maka berusaha ibu-ibu ketemu suami jangan sampai bau badannya. Berusaha jangan sampai bau. Kalau bau segera apa? Mandi. Kalau masih bau pula segera semprot parfum. Ya, parfum sini di mulut semua semua.
kasih apa yang buat mulut harum itu apa namanya? Ya itulah itu semprot. Semuanya disemprotin. Ya. Ya, kalau perlu makan makanan yang bisa menghilangkan apa? Aroma tubuh ya. Karena baunya tubuh itu sangat mengganggu keharmonisan. Dan itu dituntut laki-laki maupun perempuan. Maka apa kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka berhias untuk istri sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Oleh karenanya kelembutan dituntut dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga masalah aroma tubuh juga diperhatikan ya. Taib. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Jadi dia mengatakan zauji al-masu masu arnab wa rihu rihu zarnab ana aglibuhu wan nasa yaglibu. Aku mendominasinya dan dia mendominasi orang lain. Aku mendominasinya dan dia mendominasi orang lain ya. Ini isyarat bahwasanya seorang laki yang baik bukan laki yang diktator dalam rumahnya ya. Dia lelaki yang suka mengalah kepada apa? Istrinya. Dia sadar bahwa istrinya penuh dengan kekurangan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Wanita tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awajah syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya. Tulang rusuk kan begini, semakin di atas semakin apa? Bengkok. Semakin bawah semakin terbuka, semakin bengkok. Yang paling bengkok bagian atas. Sebenarnya Allah mengatakan maksudnya lisannya paling bengkok. Perempuan itu lisannya paling apa? Bengkok. Suruh lurus enggak bisa. Yang penting bukan otaknya yang bengkok ya, lisannya bengkok. Oleh karenanya terkadang dia mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan, sikapnya salah, maka lelaki bersabar ya. Lelaki bersabar ya. Bukan bersabar kemudian dia kalah dalam segala hal, enggak. Tapi dalam perkara-perkara tertentu dia mengalah, terutama masalah keluarga, masalah rumah, masalah cat rumah, masalah misalnya sofa dibelikan model apa, enggak usah ribut-ribut masalah itu. Misalnya istrinya mengatakan, sayang, saya pengen beli sofa warna coklat. Jangan debat, harus hitam. Enggak usah debat. Enggak, harus hitam. Pokoknya Abi mau hitam. Enggak, itu gitu ngapain debat-debat seperti itu? Ngalah aja, ya udah beli warna coklat, beli aja. Seperti itu. Abi, saya mau horden warna hijau. Kamu nih orang kampung horden warna hijau. Enggak usah, biarin aja, enggak usah, itu urusan perempuan. Enggak usah, kita ngalah dalam hal itu, kita ngalah aja, ya. Enggak usah kita perdebatkan. Abi, saya suka Abi pakai parfum warna ini. Wah, saya suka warna parfum aroma gini. Aduh, udah ngalah aja. Jangan debat sama istri masalah seperti itu. Ya. Hal-hal yang bisa kita ngalah, suami yang baik. Oleh karena dalam riwayat diriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Muawiyah tentang para wanita, kata Muawiyah, yaglibnal kiram wa yaglibuhunal li'am. Wanita itu mendominasi lelaki yang baik dan mereka didominasi oleh lelaki yang buruk. Tapi ini riwayatnya lemah. Ya, seakan-akan Muawiyah berkata kalau ada lelaki didominasi oleh perempuan itu lelaki baik. Kalau ada laki-laki dominasi istrinya berarti dia lelaki yang buruk. Tapi riwayat ini lemah. Namun secara umum lelaki tetap kepala rumah tangga, tetap dia adalah raja di rumahnya, tetapi bukan berarti dia diktator. Dalam banyak hal hendaknya dia mengalah. Maka wanita berkata, dia memuji suaminya, ana aglibuhu, saya mendominasi dia. Wan nasa yaglibu. Adapun dia mendominasi banyak orang. Dia di luar Masya Allah, tapi sama saya dia ngalah, dia baik, dia ramah. Dan sebaiknya seharusnya seorang laki seperti itu. Sama istrinya dia lemah lembut, dia ngalah. Tentu tidak semua hal, tapi dalam banyak hal dia mengalah. Apalagi dalam urusan rumah, dalam urusan dekorasi rumah, dalam urusan halal ya. Pembantu, milih pembantu, apa segala, biarin istri yang jalanin.